Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Wilman San Marino SEMM selaku pengampu mata kuliah pasar modal dan rekan-rekan yang berbahagia. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehingga kita bisa memaparkan presentasi kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azril Arilian dengan NPM 223404133 selaku moderator yang akan memandu presentasi kali ini dengan bertemakan analisis rekomendasi saham pada sektor industri pertambangan periode 2024. Kemudian perkenalkan untuk rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Asrul Khalifah dengan NPM 22340492. Perkenalkan, saya Pina Aprianti dengan NPM 223404115. Perkenalkan, nama saya Rani Rabiola Putri dengan NPM 223404119. Langsung saja, untuk mengefektifkan waktu, kami kelompok 2 akan memaparkan materi hasil dari presentasi kali ini. Untuk latar belakangnya, investasi saham semakin populer sebagai cara untuk mengembangkan aset finansial. Saham memberikan kesempatan kepada investor untuk memiliki bagian kepemilikan perusahaan publik dan meraih keuntungan dari dividen serta kenaikan harga saham. Di Indonesia, sektor industri pertambangan menjadi pilihan investasi yang menarik karena sumber daya alam yang melimpah dan kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun, pemilihan saham yang tepat memerlukan analisis mendalam. Investor dapat menggunakan analisis fundamental yang menilai kinerja dan prospek perusahaan berdasarkan laporan keuangan dan kondisi ekonomi, serta analisis teknikal yang memanfaatkan data historis harga saham untuk memprediksi pergerakan harga. Kombinasi kedua metode ini membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana analisa fundamental perekonomian makro tahun 2024, kemudian bagaimana analisa fundamental industri pertambangan tahun 2024, kemudian bagaimana analisa fundamental perusahaan Agro, PGAS, Bian, dan PTBA tahun 2024, kemudian bagaimana analisa teknikal harga saham perusahaan Agro, PGAS, Bian, dan PTBA tahun 2024, dan bagaimana rekomendasi saham industri pertambangan tahun 2024. Kemudian ada tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui analisa fundamental perekonomian makro tahun 2024. Kemudian untuk mengetahui analisa fundamental industri pertambangan tahun 2024. Kemudian untuk mengetahui analisis fundamental perusahaan Agro, PGAS, Bian, dan PTBA tahun 2024, untuk mengetahui analisa teknikal harga saham perusahaan Agro, PGAS, Bian, dan PTBA tahun 2024, dan untuk mengetahui rekomendasi saham industri pertambangan tahun 2024. Landasan teori untuk pasar modal yaitu dalam Undang-Undang Pasar Modal UU PM, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 13 menjelaskan, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Secara umum, fungsi pasar modal adalah sebagai berikut, yaitu sarana menambah modal usaha, sarana pemerataan pendapatan, sarana meningkatkan kapasitas produksi, dan sarana menambah pendapatan negara. Saham menurut OJK, saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki hak
atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Manfaat saham itu ada dua. Yang pertama, dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Kemudian capital gain adalah keuntungan ketika investor menjual saham dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Saham merupakan aset yang liquid, jadi mudah untuk diperjualbelikan via bursa. Kemudian ada risiko saham, yaitu yang pertama risiko bisnis, kedua risiko likuiditas, ketiga risiko tingkat bunga, keempat risiko pasar, kelima risiko daya beli, dan keenam risiko mata uang. Untuk pembentukan harga saham adalah harga yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Untuk pengelompokan harga saham, yaitu peneramaan harga nominal, kedua harga perdana, kemudian harga pasar, kemudian harga pembukaan, kemudian harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga rata-rata. Baik, selanjutnya itu proses terbentuknya harga saham. Menurut Husnan 2003, proses pembentukan harga saham yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pasar primer. Penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit atau issuer sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder atau yang dikenal dengan istilah secondary market adalah pasar keuangan yang digunakan untuk memperdagangkan sekuritas yang telah diterbitkan dalam penawaran umum perdana. Pada saat suatu saham terdaftar di Bursa Efek, maka investor dan spekulan dapat dengan mudah melakukan transaksi perdagangan di bursa tersebut. Selanjutnya itu, pada umumnya para pemodal yang rasional mengambil keputusan membeli atau menjual saham didasarkan pada analisis kelayakan harga saham. Dalam melakukan analisis saham, ada dua pendekatan yang bisa digunakan oleh investor, yaitu dengan analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisa fundamental ekonomi. Analisis ini sangat berguna bagi investor untuk memperhitungkan kondisi ekonomi secara keseluruhan, sehingga dapat diketahui apakah kondisi ekonomi saat ini baik atau tidak untuk pasar saham. Pendekatan top-down. Pendekatan top-down adalah pendekatan analisa fundamental saham yang dimulai dari lingkup yang luas, yaitu kondisi ekonomi secara makro, lalu menyempit ke tingkat yang lebih spesifik, seperti analisa sektor, industri, hingga fundamental perusahaan tersebut. Analisa fundamental ekonomi ada identifikasi variabel-variabel makro. Yang pertama, produk domestik bruto atau PDB, inflasi, tingkat bunga, kurs mata uang, anggaran defisit, investasi swasta, dan neraca perdagangan dan pembayaran. Adapun klasifikasi industri. Sistem klasifikasi industri yang telah dikenal dan digunakan secara luas adalah Sistem Standar Industrial Classification atau SIC, yang didasarkan pada data sensus dan pengklasifikasian perusahaan berdasarkan produk dasar yang dihasilkan. Standar yang dipakai untuk mengelompokkan industri bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI adalah Jakarta Stock Exchange Sectoral Industry Classification atau JESICA. Klasifikasi JESICA ini terdiri dari 9 divisi, dan masing-masing divisi tersebut dibagi lagi menjadi kelompok industri utama dan diberi kode 2 digit. Dalam melakukan analisis terhadap perusahaan, diperlukan perhitungan-perhitungan terhadap kondisi perusahaan yang biasanya dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.
Rasio keuangan untuk mengukur nilai dari suatu emiten saham yang dibagi lagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, rasio profitabilitas, ada ROA, ROE, NPM. Yang kedua, rasio likuiditas atau current ratio. Yang ketiga, rasio solvabilitas atau DR. Dan yang keempat, rasio pasar, EPS, PER, dan PBP. Analisa teknikal. Analisis teknikal adalah teknik untuk memprediksi arah pergerakan harga saham dan indikator pasar saham lainnya berdasarkan pada data pasar historis seperti informasi harga saham dan volume transaksi. Indikator teknikal terbagi menjadi 6. 1. Indikator tren, 2. Indikator kekuatan, yang ketiga indikator volatilitas, yang keempat indikator siklus, yang kelima indikator support atau resistance, dan yang keenam indikator momentum. Baik, bisa dilihat jenis grafiknya. Terdapat 3 grafik. Yang pertama line chart, yang kedua bar chart, yang ketiga candlestick chart. Overview perusahaan. Yang pertama ada PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau ADRO. PT Adaro Energi Tbk atau ADRO didirikan dengan nama PT Padang Karunia tanggal 28 Juli 2004 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2005. PT Adaro Energi Tbk adalah perusahaan pertambangan unggul dan produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia. Visi dan misi PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau ADRO. Visi ADRO adalah menjadi grup perusahaan tambang dan energi Indonesia terkemuka. Adapun misi ADRO bergerak di bidang pertambangan dan energi untuk 1. Memuaskan kebutuhan pelanggan, yang kedua mengembangkan karyawan, yang ketiga menjalin kemitraan dengan pemasok, yang keempat mendukung pembangunan masyarakat dan negara, yang kelima mengutamakan keselamatan dan kelestarian lingkungan, yang keenam memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Yang kedua yaitu PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGAS. PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGAS didirikan pada 13 Mei 1965. Bisnis yang dijalankan oleh perusahaan ini terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu distribusi dan niaga gas bumi, produksi minyak dan gas bumi, serta transmisi gas bumi. Visi dan misi PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGAS. Visi PGAS adalah menjadi perusahaan gas nasional terkemuka dan terpercaya bersandar kelas 2 dalam penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi. Adapun misi PGAS adalah menjalankan bisnis gas di bidang midstream, downstream, dan usaha pendukung lainnya yang berkomitmen untuk meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan dengan melakukan yang pertama, niaga gas bumi dan LNG sebagai pergerak pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Yang kedua, penyediaan infrastruktur gas bumi dan LNG secara terintegrasi. Yang ketiga, perusahaan kegiatan jasa pendukung, penyedia infrastruktur, dan pemanfaatan gas bumi melalui pemilihan teknologi yang tepat guna. Dan yang keempat, pengembangan bisnis melalui pemanfaatan gas bumi untuk industri berbasis gas dan turunannya. Baik, selanjutnya ada PT Bayan Research Tbk. PT Bayan Research Tbk atau Bayan Group didirikan pada tahun 1973 dengan nama PT Jaya Sumpils Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang industri pertambangan dan kontraktor batu bara di Tabang dan Pakor, Kalimantan Timur. Kapasitas produksinya mencapai 22,7 juta ton pada tahun 2008, menjadikan Bayan Group salah satu dari 5 produsen batubara terbesar di Indonesia. Selanjutnya, visi misi dari PT Bayan Research. Visi Bayan adalah menjadi perusahaan pertambangan batubara yang disegani, yang berkomitmen untuk memberikan produk premium, layanan berkualitas tinggi, dan pertumbuhan berkesinambungan dalam jangka panjang sekaligus meminimalkan dampak lingkungan, serta misi Bayan adalah
sebagai berikut. Yang pertama, mengoptimalkan nilai pemegang saham melalui pencapaian kinerja terbaik di semua operasi kami. Yang kedua, memaksimalkan kompetensi inti melalui pelaksanaan praktik bisnis terbaik. Yang ketiga, menjunjung tanggung jawab sosial perusahaan dengan menitikberatkan peningkatan kesejahteraan karyawan, standar kesehatan dan keselamatan yang tinggi, kebijakan lingkungan yang berkesinambungan, dan pengembangan masyarakat yang bertanggung jawab. Selanjutnya, PT Bukit Asam Tbk atau PTBA. PT Bukit Asam atau PTBA memiliki perjalanan panjang yang dimulai pada tahun 1923 ketika metode penambangan bawah tanah mulai diterapkan. Produksi komersial dimulai pada tahun 1938 diiringi perjuangan karyawan Indonesia untuk menjadikan tambang ini sebagai pertambangan nasional pada pasca berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda. Selanjutnya, visi dan misi PT Bukit Asam atau PTBA. Visi PTBA adalah menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan, serta misinya adalah mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan keunggulan insani untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi stakeholder dan lingkungan. Selanjutnya, analisis makroekonomi. Yang pertama, pertumbuhan produk domestik bruto di Indonesia tahun 2024. Yang pertama, ekonomi Indonesia triwulan 1 tahun 2024 terhadap triwulan 1 tahun 2025. Year-on-year tumbuh sebesar 5,11%. Selanjutnya, ekonomi Indonesia triwulan kedua tahun 2024 dibanding triwulan 1 tahun 2024 Q2Q mengalami pertumbuhan sebesar 3,79%, sedangkan ekonomi Indonesia triwulan 3 tahun 2024 dibanding triwulan 2 tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 1,50%. Jadi, pertumbuhan produk domestik bruto di Indonesia triwulan 1 sampai 3 tahun 2024 mengalami naik turun dan tidak signifikan pada tiap bulannya. Selanjutnya, dinamika inflasi tahun 2024. Secara keseluruhan, pola inflasi menunjukkan puncak tekanan pada kuartal pertama, terutama di Maret tahun 2024, 3,05%. Ini mungkin disebabkan oleh faktor musiman seperti peningkatan konsumsi awal tahun dan Ramadan. Setelah Maret, inflasi secara bertahap menurun hingga mencapai tingkat terendah di Oktober mencapai 1,71%. Stabilitas ini menunjukkan keberhasilan pengendalian harga oleh pemerintah atau menurunnya tekanan permintaan. Pola ini cenderung mengikuti siklus tahunan dengan puncak tekanan inflasi pada kuartal pertama dan stabilisasi pada kuartal ketiga. Penurunan inflasi ini dapat menjadi indikator positif untuk daya beli masyarakat dan kestabilan harga ke depannya. Selanjutnya, tingkat suku bunga secara keseluruhan. Pola inflasi menunjukkan puncak tekanan pada kuartal pertama, terutama pada Maret di tahun 2024, 3,05%. Ini mungkin disebabkan oleh faktor musiman seperti peningkatan konsumsi awal tahun dan Ramadan. Setelah Maret, inflasi secara bertahap menurun hingga mencapai tingkat terendah di Oktober 1,71%. Stabilitas ini menunjukkan keberhasilan pengendalian harga oleh pemerintah atau menurunnya tekanan permintaan. Pola ini cenderung mengikuti siklus tahunan dengan puncak tekanan inflasi pada kuartal pertama dan stabilisasi pada kuartal ketiga. Penurunan inflasi ini dapat menjadi indikator positif untuk daya beli masyarakat dan kestabilan harga ke depannya. Selanjutnya, pergerakan kurs rupiah November tahun 2024. Perkembangan nilai tukar tanggal 14 sampai 18 Oktober tahun 2024. Pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, rupiah ditutup pada level bid dengan 15.920 per dolar Amerika. Yield SBN atau surat berharga negara 10 tahun turun ke 6,90%. DXY menguat ke level 106,97. Yield UST Note 2 10 tahun turun ke level 4,422%. Pada pagi hari Jumat tanggal 22 November tahun 2024, rupiah dibuka pada level bid dengan harga Rp15.920 per dolar Amerika. Yield SBN 10 tahun turun ke 6,88%. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.
Selanjutnya, anggaran defisit secara keseluruhan, capaian pendapatan negara pada tahun 2024 masih jauh dari target yang ditetapkan. Realisasi pendapatannya hanya mencapai 40,9% dari target awal, meskipun sektor pajak memberikan kontribusi terbesar, namun realisasinya juga di bawah ekspektasi yaitu 37,64%. PNBP juga mengalami defisit dengan realisasi 46,15%. Realisasi belanja negara hanya mencapai 34,44% dari target. Baik belanja pemerintah pusat maupun belanja transfer ke daerah sama-sama mengalami defisit. Meskipun demikian, defisit belanja yang signifikan ini tidak cukup untuk menutup defisit pendapatan. Akibat dari pendapatan yang rendah dan belanja yang tinggi, APBN pada tahun 2024 mengalami defisit sebesar min 21.757,78. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah terpaksa melakukan pembiayaan sebesar Rp4.585.900. Pembiayaan ini kemungkinan besar berasal dari utang atau penggunaan cadangan negara. Selanjutnya, investasi swasta. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa aktivitas investasi non-pemerintah seperti badan usaha milik negara atau BUMN dan sektor swasta tercatat dalam pembentukan modal tetap bruto atau PMTB. Pelaksanaan tugas kepada BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa PMTB tumbuh sebesar 5,15% secara tahunan dan memberikan kontribusi sebesar 29,75% terhadap PDB. Pada kuartal 3 tahun 2024, investasi menunjukkan peningkatan dibandingkan kuartal sebelumnya sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut. Ekonomi Indonesia pada kuartal 3 tahun 2024 tumbuh sebesar 4,95% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun sedikit melambat dibandingkan kuartal 2 tahun 2024 yang tumbuh sebesar 5,5%. Selanjutnya, neraca perdagangan dan pembayaran Indonesia tahun 2024. Pada Januari sampai Oktober 2024, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar 24,43 miliar US dollar. Surplus ini terdiri atas surplus non-migas sebesar 41,82 miliar US dollar dan defisit migas sebesar 17,39 miliar US dollar dengan tren surplus yang telah berlangsung selama 54 bulan berturut-turut. Kinerja ekspor menghadapi tantangan akibat penurunan harga komoditas global dan lemahnya permintaan internasional. Pada Januari 2024, ekspor turun 8,34%, meskipun sektor pertanian mencatat peningkatan sebesar 5,31%. Di Maret, ekspor tumbuh 16,40% berkat peningkatan ekspor logam mulia dan besi logam mulia plus positif 206,58% dan besi atau baja positif 58,80%. Pada Agustus, kenaikan harga dan volume minyak sawit mentah atau CPO mendorong peningkatan ekspor dengan volume naik 20,81% dengan harga naik 4,8%. Di sisi impor, Januari sampai Oktober 2024 mencatat kenaikan sebesar 5,25%, didorong oleh peningkatan bahan baku atau penolong dan barang modal pada Oktober. Pada Oktober, nilai impor naik 16,54%, terutama dari sektor migas yang tumbuh 44,98%. Selanjutnya, analisis industri. Pada siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 617 pers /SJI/2024 tanggal 3 November 2024 menyatakan bahwa Indonesia tercatat memiliki 3 sumber daya alam terbesar di dunia, yaitu timah, nikel, dan bauxit. The USGS (United States Geological Survey) dan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mencatat Indonesia merupakan yang terbesar kedua di dunia, sementara bauksit menjadi yang terbesar keempat di dunia. Jadi alasan mengapa saham sektor pertambangan menjadi pilihan investasi menarik karena didukung oleh kekayaan sumber daya alam Indonesia, posisi strategis di pasar global, serta prospek pertumbuhan yang menjanjikan akibat kebutuhan energi dan teknologi yang terus meningkat. Dukungan kebijakan pemerintah dan potensi stabilitas jangka panjang membuat sektor ini memiliki daya tarik yang kuat untuk investor. Baik, selanjutnya di sini ada analisis
perusahaan. Yang pertama yaitu dari rasio profitabilitas, yaitu Agro memiliki kinerja dengan ROA 14,76% dan ROE-nya yaitu 21,36% di atas rata-rata sektor dan rata-rata industri. NPM memiliki 27,55% menunjukkan kemampuan menghasilkan laba bersih yang signifikan. Lalu pada PGAS, profitabilitas rendah terlihat dari ROA 5,43% dan ROE 12,53% dan NPM 7,43% yang berada di bawah rata-rata sektor dan rata-rata industri. Kurang efisien dalam memanfaatkan aset dan menghasilkan laba. Pada BAN, performa terbaik dengan ROA 30,40% dan ROE 43,26% dan NPM-nya yaitu 26,32% yang jauh di atas rata-rata, menunjukkan efisiensi tinggi dan laba bersih yang besar. Untuk PTBA, kinerja cukup baik dengan ROA 13,84% dan ROE 27,50% di atas rata-rata sektor dan rata-rata industri. Meskipun NPM-nya yaitu 10,87% masih di bawah ADRO dan BAN. Lalu selanjutnya pada rasio likuiditas, PT Adaro Energi Tbk (ADRO) memiliki current rasio tertinggi yaitu 2,48% dan menunjukkan bahwa ADRO memiliki aset lancar yang cukup besar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendeknya. Pada PT Bayan Research juga menunjukkan rasio yang tinggi yaitu 2,35% mendekati ADRO. Ini mencerminkan kondisi keuangan yang likuid dan sehat. Pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT Bukit Asam memiliki rasio yang cukup sehat, PGAS dengan rasio 1,95% dan PTBA 1,71%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendek, tapi margin likuiditasnya jauh lebih kecil dibandingkan yang lain. Selanjutnya pada yang ketiga yaitu rasio solvabilitas. Dari data di atas menunjukkan bahwa PT Bayan Resort memiliki DIR terendah 0,10% di antara 3 perusahaan lainnya. Ini berarti perusahaan hampir tidak bergantung pada utang dan memiliki risiko keuangan yang sangat kecil. BAN tampaknya mengendalikan likuiditas yang cukup kuat untuk operasionalnya dan diikuti oleh PTBA 0,14% dan ADRO 0,19%. Sementara itu pada PT Perusahaan Gas Negara memiliki DIR tinggi yaitu 0,44% dibandingkan dengan 3 perusahaan lainnya, meskipun masih dalam batas yang wajar. Lalu yang keempat yaitu rasio pasar. Pada ADRO, EPS-nya yaitu Rp792,60. Ini tertinggi menunjukkan kinerja laba yang kuat. PR-nya itu 5,05 kali, menandakan valuasi yang murah, dan PBP-nya 1,06 kali, menunjukkan saham ini under value. Lalu pada PGAS, EPS-nya yaitu Rp214,84, cukup baik dengan PR 6,77 kali yang masih tergolong murah, dan PBP-nya yaitu 0,87 kali, menunjukkan saham ini sangat under value. Lalu pada BAN, EPS-nya yaitu Rp432,69, tetapi PR-nya yaitu 47,86 kali dan PBP sebesar 17,99 yang mengindikasikan overvalue yang sangat besar dibandingkan dengan 3 perusahaan lainnya. Lalu pada PTBA, EPS-nya yaitu Rp482,35, PR-nya 7,36 kali, menunjukkan valuasi wajar dan PBP-nya 1,57. Lalu selanjutnya ada pembahasan analisis kinerja teknikal saham perusahaan. Yang pertama pada analisis teknikal PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau ADRO. Pada grafik di samping adalah grafik harian ADRO untuk menganalisis pergerakan harga saham ADRO untuk jangka pendek kurang dari 1 tahun. Yang diambil setelah penutupan pada tanggal 15 November 2024, tren pergerakan harga menunjukkan pola uptrend yang konsisten dengan harga saat ini berada di dekat area support yaitu MA50. Hal ini mengindikasikan sentimen positif yang kuat dan investor terhadap prospek perusahaan. Namun dalam jangka pendek terlihat adanya koreksi dan pullback dari level tertinggi. Meskipun demikian, harga saham masih berada di atas MA50, menunjukkan bahwa tren utama masih bullish, dan indikator momentum seperti MACD juga mengkonfirmasi adanya momentum bullish meskipun terdapat tanda-tanda perlambatan. Lalu yang kedua yaitu ada analisis teknikal PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGAS. Pada grafik di samping bisa dilihat adalah grafik harian PGAS untuk menganalisis pergerakan harga saham PGAS
untuk jangka pendek kurang dari 1 tahun yang diambil setelah penutupan pada tanggal 15 November 2024. Secara umum, tren jangka panjang saham PGAS menunjukkan pada pola bullish pada beberapa bulan terakhir yang terlihat dari kenaikan harga sejak awal 2024 hingga mencapai puncaknya pada periode Mei sampai dengan Juni. Dan ini juga didukung oleh posisi harga di atas MA50 dan MA100 yang menunjukkan minat beli investor yang masih kuat. Lalu yang ketiga yaitu analisis teknikal PT Bayan Research. Pada grafik di samping adalah grafik harian BAN untuk menganalisis pergerakan harga saham BAN untuk jangka pendek yang diambil setelah penutupan pada tanggal 15 November 2024 sampai BAN menunjukkan pola bullish dalam beberapa bulan terakhir. Tren kenaikan ini terlihat dari pemulihan harga setelah penurunan signifikan pada semester pertama 2024. Saat ini harga telah berhasil menembus level resisten sebelumnya dan bertahan di atas MA50 yang mengindikasikan minat dari investor masih kuat meskipun BAN menunjukkan sinyal teknikal yang positif, valuasi fundamentalnya sangat tinggi yang dapat membatasi minat investasi jangka panjang. Lalu yang terakhir yaitu analisis teknikal PT Bukit Asam PTBA. Pada grafik di samping grafik harian PTBA untuk menganalisis pergerakan harga saham PTBA untuk jangka pendek yang diambil setelah penutupan pada tanggal 15 November 2020. Dalam jangka pendek ditandai dalam penurunan harga saham terbaru di bawah moving average 50, namun secara keseluruhan grafik memiliki pola naik turun atau fluktuatif. Untuk rekomendasi sahamnya, berdasarkan hasil analisis fundamental dan teknikal, kami merekomendasikan saham yang terbaik dan sesuai untuk dijadikan pilihan investasi pada perusahaan sektor pertambangan adalah PT Adaro Energi atau ADRO dibandingkan PGAS, BAN, dan PTBA. Karena dari segi kinerja fundamental, ADRO menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan ROA sebesar 14,76% dan ROE sebesar 21,36% dan NPM 27,55%. ADRO juga memiliki current ratio tertinggi yaitu 2,48 yang menunjukkan kemampuan yang sangat baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek serta memiliki daya terendah yaitu 0,19%. Selain itu, ADRO memiliki EPS tertinggi dan PER dan PBP terendah yang mengindikasikan harga saham under value, sementara untuk BAN juga menarik dengan profitabilitas tinggi, tetapi valuasi sahamnya, PER dan PBP-nya yang sangat tinggi mengindikasikan over value, membuatnya kurang ideal untuk investasi jangka pendek. Secara analisis teknikal, ADRO menunjukkan tren uptrend yang konsisten dengan harga berada di dekat area support MA50 yang memberikan peluang rebound dan lebih lanjut. Indikator MACD dan RSI berada di area netral hingga bullish, menandakan potensi kenaikan jangka pendek sementara volume perdagangan yang stabil mendukung tren positif ini. Dengan kinerja fundamental yang solid dan sinyal teknikal yang optimis, ADRO layak menjadi pilihan investasi yang berpotensial. Selanjutnya, kepada Ajril dipersilakan kembali. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah memaparkan materinya. Kemudian saya akan kesimpulkan, berdasarkan hasil analisis ini, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan sumber daya alam yang melimpah, sektor pertambangan menawarkan potensi keuntungan yang signifikan bagi investor. Melalui analisis fundamental dan teknikal kinerja perusahaan pada PT Adaro Energi Tbk atau ADRO, PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGAS, kemudian PT Beyond Research Tbk atau BIAN, dan PT Bukit Asam Tbk atau PTBA, kelompok kami merekomendasikan saham untuk dijadikan pilihan investasi pada perusahaan sektor pertambangan adalah PT Adaro Energi atau ADRO. Karena dari segi kinerja fundamental, ADRO menunjukkan kinerja yang sangat baik dan ROA sebesar 14,76%. Dan ROE sebesar 21,36% yang lebih tinggi dibandingkan dengan 3 perusahaan lainnya. ADRO juga memiliki current ratio tertinggi yaitu 2,48 yang menunjukkan kemampuan yang sangat baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek serta memiliki DER terendah yaitu 0,19. Selain itu, ADRO memiliki EPS tertinggi, PER dan PBB terendah yang mengindikasikan harga saham yang
undervalued. Secara teknikal, tren harga agro berada dalam pola uptrend yang kuat, dengan harga mendekati area support dan potensi rebound yang tinggi, didukung oleh volume perdagangan yang stabil serta indikator teknikal yang bullish. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Oh, ada sarannya, sebaiknya calon investor sebaiknya mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal perusahaan, termasuk seperti faktor internal dan eksternal perusahaan, yakni melihat dari sisi perekonomian, perkembangan perusahaan, politik, dan sebagainya. Investor sebaiknya juga memasukkan faktor risiko ketika akan menentukan tingkat return saham dan perencanaan investasi. Adapun saran-saran yang didapat diberikan kepada 4 perusahaan sektor pertambangan tersebut adalah mungkin yang pertama kepada PT Adro Energi Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang solid dengan efisiensi tinggi dan dalam menjaga margin laba untuk memperkuat posisinya. Adro juga disarankan meningkatkan diversifikasi produk energi termasuk investasi pada energi terbarukan guna menghadapi pergeseran ke ekonomi rendah karbon. Kemudian untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGAS perlu meningkatkan efisiensi aset dan ekuitas serta memperluas akses pasar ke sektor industri dan rumah tangga di wilayah yang kurang terlayani untuk meningkatkan pendapatan. Kemudian untuk PT Beyond Research atau Bian dengan PBP dan PR yang sangat tinggi, saham Bian terkesan overvalued. Perusahaan dapat memberikan transparansi lebih kepada investor mengenai rencana pertumbuhan jangka panjang seperti diversifikasi bisnis atau proyek strategis untuk menjaga kepercayaan pasar dan menarik lebih banyak investor. Kemudian untuk PT Bukit Asam atau PTBA dengan ROA-ROE yang sudah kompetitif, PTBA dapat memaksimalkan efisiensi produksi. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya, kemudian kekurangannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.